kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang super, luar biasa dahsyat. Pekerjaanmu sempurna, kuasa-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau duduk tenang Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, Engkau urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu bisa sampaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, celikan mata kami, celikan mata hati kami, bukakan telinga kami Tuhan, bukakan hati kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, dan firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah yang seperti Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, beracaralah di tempat ini Tuhan, ambil alih segalanya, dan biar hanya nama-Mu Tuhan, nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang ditinggikan dan dimuliakan, yang berkuasa. Terima kasih. Setiap orang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Dengan kemuliaan Tuhan Yesus, silakan saudara. Thank you semuanya. Shalom, apa kabar semuanya saudara? Tuhan kita baik, amin. Amin. Ya, sambil menunggu yang lain, seperti biasa saya suka review ya saudara, tentang apa yang kita pelajari bulan lalu, tentang kasih karunia, keyakinan iman tentang kasih karunia, yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan ya saudara. Kasih Tuhan itu sempurna, menerima kita apa adanya saudara, bahkan Dia telah mati bagi kita pada waktu kita berdosa. Ya, kita belajar waktu bulan lalu, kita belajar dari kehidupan seorang Rasul Paulus. Dia dari seorang penganiaya jemaat yang mau membunuh anak-anak Tuhan yang berjalan di jalan Tuhan, tapi dia akhirnya mati di penggal kepala. Dia menjadi seorang martir karena imannya kepada Yesus Kristus. Saudara, kita harus menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita sadar betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita akan menjadi hidup yang berarti. Amin. Ya, hidup kita akan menjadi hidup yang berefek bagi orang lain. Karena kasih karunia Tuhan itu tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita. Saudara, waktu bulan lalu kita belajar, apakah orang lain bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, waktu itu kita belajar kasih karunia Tuhan itu harus punya efek dalam kehidupan kita. Efeknya itu apa? Yang pertama, harus ada kelihatan pertobatan. Orang melihat kita, apakah benar kita sudah bertobat? Kalau orang melihat kita masih hidupnya sama aja, nggak ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, hidup kita tuh harus semakin seperti Yesus, yaitu dengan cara mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni, mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi, dan yang ketiga melakukan kehendak Bapa seperti Dia melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara, kita sudah membahas tentang kasih karunia, dan saya juga sudah melihat kita di sini sudah pada siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Yang keras dong, amin. Siap ya. Hari ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan, keyakinan iman bagian yang ke-9. Wah, kita sudah belajar tentang iman ini dari tahun lalu sampai sekarang, tiap bulan kita belajar. Saudara, siapa yang di sini pernah kemakan iklan? Bukan makan ikan ya, kemakan ikan. Kemakan iklan, advertising gitu. Pernah ada yang kemakan iklan? Saya waktu itu baca postingan di Facebook begini saudara. Dia bilang dia order baju online. Pas lagi kelihatan nih, pas di fotonya, wih bagus, kelihatannya ngepres, terus itu ada bunga-bunganya, bagus gitu, semuanya pada tempatnya bagus, dipakai sama modelnya bagus. Oh dia order nih, order saya juga. Pas datang seperti apa saudara? Seperti jala ikan, bajunya kayak jala ikan, dia pas pakai itu gombrong begitu. Wah, dia bilang saya tertipu iklan. Nah, terus ada lagi, apalagi saudara? Kalau misalnya itu kita suka kadang-kadang kalau orang yang suka pinjemin duit, suka kadang-kadang kemakan janji manis orang. Ini pas lagi orang mau minjem duit nih, aduh please tolong saya janji deh, saya janji. Mana bukannya janji, saya sumpah deh, bulan depan saya pasti bakal bayar, rajin, rutin saya bayar, sampai nyicil sampai habis. Wah, pas lagi ditagih, galaknya minta ampun sebenarnya. Lu nggak tahu nggak punya duit, mau apa lu? Wah, lebih galak dia daripada kita yang minjemin duit ya gitu. Ya, itu kadang-kadang suka kemakan janji manis. Apalagi saudara, janji-janji itu gampang banget diucapin, tetapi seringkali nggak bisa ditepatin. Kadang-kadang nggak bisa ditepatin saudara. Ya, dan remaja-remaja nih, anak-anak laki-laki, ya jangan suka umbar-umbar janji-janji palsu. Kita lihat di luar sana ya, di luar sana saudara. Wah, kita lihat baca kasusnya banyak banget. Janji-janji gombal segala macamnya, pas lagi PDKT sama cewek,
wah demi cinta kamu pokoknya gunung pun akan kudaki. Ya. Terus jadinya gunung pun akan didaki ya. Suruh motong rumput aja ngos-ngosan saudara. Sepetak rumputnya ngos-ngosan. Dia bilang lagi, demi cintamu samudra pun akan kuseberangi. Cie, keren kan? Janjinya keren. Tapi berenang aja gak bisa saudara. Gimana bisa menyeberangi samudra? Nah itu janji-janji. Nah jangan sampai ya anak-anak muda kita nih, remaja-remaja itu di luar sana. Remaja-remaja itu mempunyai yang laki-laki janji-janji gombal. Dan yang perempuan juga jangan kemakan janji-janji gombal, janji-janji palsu, manis tapi palsu gitu. Jangan. Ya kan kita melihat, kita baca banyak sekali saudara kejadian di luar sana, berita-berita perempuan-perempuan yang masih muda hamil di luar nikah, mereka nggak bisa menanggung malu, mereka bunuh diri, mereka depresi, mereka jadi gila lagi. Itu banyak kejadian di luar sana. Jadi jangan termakan janji-janji palsu. Ya terus lagi saudara, kita lihat, belum lagi ya kalau misalnya usaha, bisnis usaha itu kebanyakan ditipu sama orang. Kemarin Tante Liana Ibu Liana baru bercerita, dia ditipu berapa banyak, tripleknya habis itu semua, dituntun cari sampai kemana-mana. Itu banyak janji-janji palsu yang sudah ada di mana-mana saudara. Apalagi ya, tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan Yesus kita bukan Tuhan yang PJP. Saudara tahu PJP? Pemberi janji palsu. Katakan, Tuhan Yesus kita bukan Tuhan PJP. Bukan Tuhan PJP. Ya. Apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Hari ini saudara kita akan belajar tentang janji Tuhan. Asik. Ya. Bagaimana ya kita buka sama-sama Bilangan yang ke-23 ayat 19. Bilangan ke-23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, ayat ini saudara saya ambil dari salah satu sajak yang diucapkan oleh Bileam. Saudara tahu Bileam? Siapa itu Bileam? Biliam bin Beor. Dia itu seorang, kalau bisa dibilang nabi tapi juru tenung gitu ya. Dia itu bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa kasih tahu orang lain apa yang Tuhan inginkan. Jadi ini Raja Balak ini, waktu itu kan Raja Balak orang Moab, dia itu sebel nih, benci, udah muak banget, takut tapi dia sama orang Israel. Nah dia mau perang lawan orang Israel, tapi takut gak bakal bisa menang karena bangsa Israel tuh hebat kan. Jadi bagaimana caranya? Dia dengar kabar, wah si Bileam bin Beor ini, dia ini kalau ngutukin orang, orangnya kena kutuk. Dia kalau memberkati orang, orangnya dapat berkat. Wah, dia dengar kabar si Bileam. Dia datang, samperin Bileam. Dia nggak datang, dia utus pemuka-pemukanya, orang-orang yang hebatnya, dia utus ke sana. Ditolak sama Bileam. Tapi bilang, terus yang kedua lagi dia nggak putus asa. Kedua kali dia datang lagi, saudara. Datang lagi, tunggu ya, saya tanya Tuhan dulu. Tuhan izinkan dia pergi, tetapi dengan syarat. Tuhan bilang apa ya? Tuhan bilang boleh pergi ya, izinkan pergi, tapi hanya katakan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Itu dalam ayat yang ke-20 saudara. Nah, dalam yang ayat yang ke-35 dikatakan sekali lagi, Tuhan ingatkan kepada Bileam satu kali lagi, kamu boleh pergi sana, tetapi hanya katakan apa yang aku firmankan. Oke, dia oke. Wah, tapi karena upahnya besar nih dari Raja Balak ini, udah menjanjikan uang yang banyak, menjanjikan upah yang besar kalau si Bileam datang dan mengutuki bangsa Israel. Oke, dia datang, kemudian dibawa ke satu titik di atas itu. Lihat ini semuanya, kutukilah bangsa Israel. Nah, apa yang dilakukan? Dia berkata-kata memberkati bangsa Israel, saudara, karena Tuhan yang menaruh perkataan di dalam mulutnya. Terus Balak ini marah, Raja Balak ini marah. Saya suruh kamu untuk mengutuki bangsa Israel, kenapa kamu berkati? Terus dibawa lagi ke tempat lain. Kedua kali, ketiga kali, sama lagi. Raja Balak ini kesel banget. Dia bilang, sayangnya kamu disuruh mengutuki, kamu malah memberkati. Padahal saya sudah sediakan upah yang besar bagi kamu. Nah saudara, si Bileam itu bilang, ya saya gak bisa apa-apa, karena Tuhan yang taruh perkataan di mulutku. Nah bagus kan ya saudara, Bileam itu bagus. Tetapi kalau kita lihat saudara,
Di dalam Bilangan yang ke-25 kita baca, Israel itu menyembah Baal Peor. Kenapa bangsa Israel itu bisa menyembah Baal Peor? Ya, orang-orang Israel pada waktu itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka itu diajak untuk memberikan korban sembelihan, memakan korban sembelihan, kemudian menyembah ala-ala Moab. Kenapa mereka bisa sampai menyembah seperti itu? Ya, karena ternyata saudara, Bilangan ke-31 ayat 16 kita ketahui, ternyata Bileam ini orang yang memberikan nasihat yang sesat kepada Raja Balak. Begini ceritanya saudara ya, kan dia disuruh mau dikasih upah nih, kamu saya mau kasih upah yang besar, kamu kutuki bangsa Israel. Tapi ternyata yang keluar apa? Berkat. Tapi dia nggak kehilangan akal. Apalagi Raja Balak itu bilang, padahal saya udah mau sediain upah yang sangat besar buat kamu. Wah, senang tuh dia tuh. Gimana caranya ya supaya saya bisa tetap dapat upah ya? Begini, Raja Balak, untuk ngutukin bangsa Israel, saya nggak bisa karena Tuhan taruh perkataan mulut saya. Tapi kamu mau tahu gimana caranya supaya bangsa Israel itu jatuh, supaya Tuhan marah sama mereka? Perempuan-perempuan Moab kan cantik-cantik. Rayu deh tuh orang-orang Israel, rayu mereka, bawa mereka menyembah Allah kamu. Tuhan Allahnya Israel pasti akan murka karena dia Tuhan Allah yang bercemburu. Benar saudara, itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Bileam, nasihatnya Bileam itu masuk ke Raja Balak, dan akhirnya kita ketahui orang Israel itu menyembah Baal. Saudara, kita pelajarin apa dari kisah Bileam ini? Jangan menukar janji Tuhan dengan uang, dengan harta, dengan apapun sekalipun saudara. Karena itu hanya sementara. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan si Bileam ini? Dia itu mati dengan pedang pada saat orang Israel melawan orang Midian itu. Mati dia saudara. Jadi saudara, sekali lagi, jangan terbuai janji-janji manis. Uang itu memberikan janji manis. Memang uang itu kita perlu ya untuk hidup, tapi jangan menjadi hamba uang. Waktu itu kita renungan harian itu waktu itu baru membahas Tuhan, maksudnya kita itu bekerja untuk uang segala macam is okay, tapi jangan sampai uang itu menjadi tuannya kita, menjadi masternya kita, sehingga kita sulit memilih mau pilih Tuhan atau memilih uang. Kita menjadi hamba uang, itu yang Tuhan tidak inginkan saudara. Tuhan ingin apa yang kita dapat, selalu kita dapat memuliakan Tuhan melalui apa yang kita dapat. Amin. Oke, lanjut saudara ya. Balik lagi ke Bilangan 23 ayat 19 ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan Yesus kita bukan Tuhan PJP. Sekali lagi ya. Amin. Apa yang dia janjikan pasti akan digenapi saudara. Tapi bagaimana kita tahu janjinya Tuhan? Bagaimana kita tahu janjinya Tuhan? Dari mana kita bisa tahu janjinya Tuhan saudara? Di mana janji-janji itu? Ini saudara, Alkitab ini menuliskan ada 6.000, 7.000 janji Tuhan di sini. Saudara perlu yang mana? Banyak sekali, saudara tinggal cari saudara. Ya, Alkitab itu firman Tuhan yang tercatat. Perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ya, apa yang dia ucapkan pasti akan digenapi. Seperti yang tadi ditulis Bilangan 23 ayat 19 ya. Alkitab ini adalah buku perjanjian. Makanya ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Sekilas sejarah saudara ya, perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama ini adalah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, dengan manusia, tapi dengan umat pilihannya bangsa Israel. Tuhan akan menjadi Allahnya Israel dan Israel akan menjadi umatnya. Dan Tuhan akan memberkati bangsa Israel, menjadikannya bangsa yang besar dan semuanya. Dan bangsa Israel harus menyembah Tuhan, harus setia dan taat pada Tuhan. Tuhan sebagai pihak yang superior yang berkuasa, dan bangsa Israel itu manusia yang harus menaati, setia dan taat pada Tuhan. Oke, tapi karena bangsa Israel itu mengingkari janji Tuhan, perjanjian lama itu menjadi cacat. Sehingga diperlukan perjanjian baru yang lebih sempurna, yang lebih baik. Nah, itulah perjanjian baru. Perjanjian Tuhan dengan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Jadi kita tahu perjanjian lama, perjanjian baru, kita tahu kita punya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara,
Perjanjian baru itu nggak membatalkan perjanjian lama. Hukum-hukum yang dalam perjanjian lama itu nggak dibatalkan, tetapi justru digenapi. Tuhan Yesus sendiri bilang kan, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi, saudara. Dan perjanjian baru itu disahkan dengan apa? Kalau waktu perjanjian lama disahkan itu dengan darah korban korban binatang ya, darahnya. Tapi perjanjian baru disahkan dengan darah Yesus. Darah Yesus yang tidak bercacat, tidak bernoda. Darah perjanjian buat kita semua, saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan selamat, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, jangan sia-siakan darah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya dalam kehidupan kita, begitu luar biasa baiknya Tuhan. Oke saudara, itu adalah pengenapan janji Tuhan buat kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama, Musa itu menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Kalau dalam perjanjian baru, Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Karena kita itu orang-orang yang berdosa, gak bisa datang kepada Bapa menyembah Dia, tapi melalui darah Yesus kita dikuduskan, kita disucikan. Mungkin sekarang kita dengerin kayak begitu, oh senang, kamu juga udah tahu kali ya. Mungkin, tapi kalau kita renungkan lagi saudara, betapa mahalnya darah itu saudara. Saya pas lagi tangan saya potong, keluar darah sedikit aja, melihat itu pingsan saudara. Bukan yang melihat darah pingsan, tapi karena mungkin rasa sakitnya itu bikin saya pingsan saudara. Kita bayangkan bagaimana dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib itu. Wah, kita bersyukur saudara. Kita bersyukur Tuhan Yesus kita bukan Tuhan yang PJP, pemberi janji palsu, tapi apa yang difirmankannya pasti genapi. Amin. Dia berfirman akan mengutus, Bapa kita berfirman untuk mengutus seorang penebus buat kita, Yesus Kristus namanya. Oke saudara, penting bagi kita saudara untuk memiliki sikap hati dan respon yang benar dalam menantikan penggenapan janji Tuhan. Saudara tahu siapa yang tidak pernah merasa khawatir di sini? Semuanya pernah merasa khawatir? Siapa yang tidak pernah merasakan takut di sini? Semua pernah merasakan takut? Siapa yang tidak pernah mengalami sakit hati di sini? Semua pernah mengalami. Ya, penting bagi kita saudara untuk menentukan sikap hati kita, respon kita yang benar, supaya apa yang kita alami itu kita bisa tetap keluar menjadi pemenang. Kita bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, kekhawatiran dan ketakutan itu saudara saat ini banyak orang yang mengalaminya. Ya, virus COVID, mulai dari Alpha, Beta, Delta, Omicron, sekarang lagi yang baru lagi Omicron, yang varian yang baru lagi, belum lagi yang baru lagi sekarang apa? Mosquito ya, Japanese mosquito itu nyamuk Japanese itu yang bikin sakit juga. Takut menghadapi keadaan, takut menghadapi masa depan yang belum tentu masa depan yang kita nggak tahu masa depan kita itu seperti apa, bagaimana, seperti apa kita nggak tahu. Itu rasa takut itu ada saudara. Alkitab menuliskan ada satu orang tokoh besar. Nah ini kita belajar teka-teki ya saudara ya. Ada satu orang tokoh besar, dia dengan gagah berani melawan 450 nabi Baal. Dia bunuh, dia nggak takut saudara. Tapi Alkitab menuliskan waktu istri seorang raja itu waktu itu datang ingin membunuh dia bilang apa? Alkitab menuliskan apa? Dia itu takut, lalu dia bangkit dan menyelamatkan nyawanya. Dia pergi menyelamatkan nyawanya saudara. Alkitab itu fair. Apa yang dituliskan itu ada yang baik, ada yang buruk yang kita pelajari, semuanya tertulis di sini. Jadi kita bisa ambil pelajaran apa yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita saudara. Nah ini, saya bukan membesarkan rasa takut yang dialami oleh hamba Tuhan itu ya. Tapi saya ingin memberitakan kepada saudara bagaimana dia mengatasinya saudara. Lihat ya, saudara tahu siapa tokoh itu? Ada yang bisa tebak? Dia membunuh 450 nabi Baal. Ada? Elia. Ya, dia adalah Elia. Nah, Elia ini kalau kita lihat ya bagaimana dia dalam keadaan seperti itu, dia berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan dia mengalami Tuhan 2 kali di sana. Malaikat Tuhan diutus ke dia. Malaikat Tuhan diutus kasih dia makan roti bakar, kasih dia minum air sekali. Kemudian yang kedua kali datang lagi, dikasih makan lagi, dikasih minum air.
Dengan kekuatan makan air itu, dia bisa jalan 40 hari 40 malam, gak makan gak minum, sampai ke Gunung Horeb, di mana di sana dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, betapa luar biasanya. Dia pegang janji Tuhan, saudara. Minggu lalu, saudara Johan ya, dia sudah berkhotbah tentang secret blessing, saudara. Kemudian pas lagi dia khotbah sini, saya di belakang sana catat. Buat apa yang saya ingin khotbahkan hari ini? Ada sedikit yang saya dapat. Saya tulis di sini, saudara. Dalam keadaan sulit pun Yesus bisa tidur di tengah badai. Saya tulis begitu. Saya tulis terus saya balik lagi kertas yang buat catetin apa yang saudara Johan tulis. Dan ternyata apa, saudara? 2 menit kemudian dia khotbahkan di sini, saudara. Wah, saya bilang luar biasa banget Tuhan kita, saudara. Ya, inilah excitednya kalau misalnya kita itu mendalami firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu seperti peti harta karun. Waktu dulu saya pernah pergi ke rumah saudara saya. Di sana dia punya peti mainan gede. Dia dijaga sama neneknya kan. Wah, saya kalau melihat itu tuh, waktu masih kecil saudara melihat, wah banyak mainan nih. Terus saya bilang, Ama, boleh nggak minta ini satu? Boleh, kamu pilih aja apa yang kamu mau. Wah, waduh, saya cari semua, seperti cari harta karun mainan, saudara. Karena saya waktu dulu tuh nggak punya mainan, saudara. Jadi pas saya ke rumah orang lihat dikasih mainan, wah cari. Saya udah kumpulin 1, 2, 3, banyak gitu ya. Ama, nanti saya minta yang ini ya. Iya, boleh kamu bawa pulang. Pas sudah pulang, saudara, tengah jalan, nangis saya. Kenapa? Mainannya lupa dibawa pulang, taruh di sana, ya gitu, sedih. Jadi saudara, Alkitab itu seperti peti harta karun. Ini banyak banget ya kalau misalnya kita gali. Banyak pelajaran-pelajaran berharga, harta-harta yang berharga yang kita bisa dapat dari sini, saudara. Jadi seperti kemarin Bapak Halim juga bercerita, baca firman Tuhan. Di dalamnya itu banyak janji Tuhan, saudara. Kalau kita nggak baca janji Alkitab, gimana bisa kita tahu janji Tuhan, ya gak? Gimana kita bisa tahu Tuhan memenangkan bangsa Israel seperti apa, kita nggak tahu. Nah, itulah pentingnya, saudara. Nah, balik lagi ke cerita tadi saudara Johan ya. Kemudian dia kan kemarin waktu itu membawakan Yesus tidur pada saat taufan datang. Ini membuktikan kalau dia itu adalah Raja Damai. Ya, dalam keadaan apapun dia bisa tenang. Saudara, nah inilah ya, apa yang saya baca juga, saya dapat juga hampir sama, tapi saya akan bawa kita untuk baca Markus 4 ayat 35. Luar biasa ya Alkitab kita ya. Kalau kita buka hati mau merenungkan firman Tuhan, nah Tuhan itu akan berikan kita hikmat, saudara, sesuai dengan porsi masing-masing. Dalam Komsel kaum keluarga Sabtu depan jangan lupa kita ada diskusi topik dari Lukas 24. Nah, saya sekalian mengingatkan ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ya, kita diskusi topik. Balik lagi ke Markus 4 ayat 35. Cukup satu ayat ini ya, tentang angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, garis bawahi kalau saudara mau. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus berkata, saudara. Ini yang kita pegang. Perkataan Tuhan yang kita pegang. Nah, kita tahu ceritanya, singkat ceritanya ya waktu itu ya. Jadi Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak seberang. Siapa yang ngomong? Yesus. Ya, kepada siapa? Murid-muridnya. Apa yang terjadi pada waktu itu, saudara? Yesus tidur. Pas lagi mulai belayar, Yesus tidur. Dan kemudian mengamuklah tafan. Air mulai masuk ke dalam perahu itu. Air mulai masuk ke dalam perahu itu. Murid-muridnya kalang kabut. Yesus, Yesus, apa kamu tidak peduli kita binasa? Dia bilang begitu. Terus Tuhan bangun, menghadap angin itu menjadi tenang lagi. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dia bilang itu. Saya percaya, saudara ya, kalau misalnya pada waktu itu Tuhan mengajak jemaat-jemaat Elohim di sini, ya, kita bayangin kita semua diajak jemaat-jemaat Elohim. Ayo jemaat Elohim, mari kita bertolak ke seberang. Saya percaya ya saudara, waktu kita di perahu, mengamuklah itu angin topan badai itu semua mengamuk taufannya. Tapi jemaat Elohim tenang semua. Yesus lagi tidur, kita biarkan Yesus tidur. Walaupun kita air sudah mulai masuk nih ke dengkul, sepaha, kita tenang. Karena kenapa? Sudah 9 bulan saudara kita belajar tentang keyakinan iman. Dari mana? Dari keyakinan iman, tentang waktunya Tuhan kita belajar, penyertaan Tuhan kita belajar, rancangan Tuhan kita belajar, pengharapan, bulan lalu kita belajar kasih karunia. Selama ini kita lagi digodok tentang keyakinan iman. Terus teguh di dalam Tuhan. Saya percaya ya, mungkin pas
waktu itu perahunya kita lagi dihituin sama ombak ya, sama taufan yang gede, kita semua bisa tetap tenang. Mungkin kita juga masih bisa tidur. Mungkin satu dua orang yang bakal kelabakan. Hei, gimana nih teman nih? Air mulai masuk nih teman, kita bangunin nggak nih Yesus? Kenapa dia bisa panik begitu? Karena lagi firman Tuhan dibawakan, dia tidur. Kalau nggak lagi senang lagi main HP, jadi dia nggak konsen saudara, nggak konsen. Jadi makanya lagi ada kayak begitu, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi, sehingga dia mau bangunin Yesus, dia panik sendiri saudara. Tapi saya percaya jemaat Elohim di sini kita akan tetap tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Yes. Jadi makanya itu saudara, kalau misalnya firman Tuhan dibawakan, berusaha untuk stay awake, bangun. Kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kita hari ini, saudara? Amin, haleluya. Iman itu sangat penting loh saudara. Ya, yes, kita punya iman. Kita akan menghadapi masalah. Yes, kita akan menghadapi masalah. Orang hidup itu nggak bebas dari masalah. Kalau kita udah tutup mata, kita bertemu Tuhan, baru kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di sana nggak ada masalah, saudara. Nggak ada masalah berat badannya kelebihan, nggak ada masalah berat badannya kekurangan, nggak ada masalah sakit penyakit apapun juga, takut virus segala macam, nggak ada, saudara. Yes, kita memang manusia yang masih punya rasa khawatir dan takut, ya. Yes, kita memang mungkin mengalami sakit hati, yes. Tapi kalau kita nggak memiliki keyakinan iman, kita nggak punya iman yang teguh di dalam Tuhan, semuanya ini saudara akan dengan mudah membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita itu meninggalkan Tuhan. Apa Tuhan-Tuhanan? Saya udah ikut Tuhan, saya udah rajin ke gereja, saya udah rajin ikut komsel, saya udah rajin memberikan penguluhan. Kenapa saya masih menghadapi masalah? Kenapa saya masih menghadapi orang-orang yang menyakiti hati saya? Itu bisa terjadi saudara. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semua itu akan terjadi, gesekan-gesekan. Tapi sekali lagi, bagaimana kita menentukan sikap kita, respon kita yang benar. Kemudian sikap hati kita harus benar, saudara. Ketika Yesus datang kembali, dia nggak bilang, apakah saya akan menemukan uang nanti? Atau apakah saya akan menemukan banyak orang yang ke gereja nanti? Tetapi apa yang dia katakan? Ketika Yesus datang kembali, apakah dia akan menemukan iman, saudara. Jadi penting banget buat kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, saudara. Saya mau sedikit kesaksian dan kemudian lanjut dengan pembahasan satu orang tokoh ini ya. Saya juga, wah Tuhan itu benar-benar luar biasa. Saya katakan selalu, membawakan firman itu gampang, saudara. Gampang membawakan firman. Topik yang saudara dapat, kemudian dicari semua ayat-ayat ini, Google segala macam, YouTube segala macam, gampang, saudara. Tapi pada saat Tuhan membawa saudara untuk mengalami, wah itu luar biasa sangat berat. Nah, saya nggak tahu ya, pas lagi waktu bulan lalu selesai, kemudian seperti biasa hari Seninnya saya selalu doa, Tuhan, thank you untuk kasih karunia yang Engkau berikan, topiknya itu. Next one, project kita apa Tuhan? Nah, saya dapat ini janji Tuhan. Saya dapat janji Tuhan. Wah, lumayan gampang ya, janji Tuhan, asik banget ya. Tapi nggak tahu kenapa saudara, dari bulan lalu sampai minggu lalu saudara, sampai minggu lalu stop, saya bilang stop. Sampai minggu lalu nggak tahu kenapa rasa khawatir saya itu sepertinya lebih overdosis gitu. Khawatirnya berlebihan. Saya nggak pernah mengalami seperti itu. Saya kan saudara tahu sendiri lah orangnya pribadinya gimana, nggak punya pikiran kayak bukannya nggak punya otak gitu saudara, nggak punya pikiran gitu. Apa yang terjadi ya udah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan gitu. Jadi nggak ambil pusing saudara. Ya, tapi nggak tahu kenapa ini tekanan tuh sepertinya berasa banget sampai saya itu khawatir ya, sampai berusaha dengan sebagai banyak cara. Tapi saya mau katakan, walaupun kita itu khawatir segala macam, Tuhan selalu punya cara untuk menenangkan kita. Tuhan selalu punya cara untuk memberikan kita jawaban supaya kita itu tenang berjalan bersama dengan Dia. Nah, waktu minggu lalu, waktu kita present worship di sini, lagi present worship segala macam, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya dengan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Akan kita bahas nanti. Wah, saya pas lagi udah dengar Tuhan itu, Yusuf itu kan, ingat kehidupan Yusuf. Wah, saya langsung, aduh thank you Tuhan. Hari Minggunya lagi saudara, waktu kita berjamuan kudus, saya di sana di belakang, saya dapat Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya hari ini yang melalui host ini. Wah, saya dapat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Nangis saya di pojok sana itu saudara, nangis. Tuhan sepertinya memberi jawaban kepada kita saudara. Nah, jadi
Itulah saudara, saya akan membahas satu yang ini tentang kehidupan Yusuf. Di dalam menanti penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Saudara tahu kan kisah Yusuf? Dia itu anak bisa dikatakan anak cowok yang paling bukan bisa dikatakan. Dia adalah anak yang paling disayang sama Yakub. Karena dia itu anak yang dinanti-nantikan, lahir dari wanita yang dicintai, yaitu Rachel. Ya. Kemudian kita tahu cerita kisah Yusuf itu seperti apa. Dia diuji dalam segala hal. Waktu dia bilang sama papa mamanya, sama saudara-saudaranya, saya mempunyai mimpi. Berkas-berkas gandum, kita mempunyai berkas-berkas gandum. 11 berkas gandum itu menyembah berkas gandum saya. Wah, saudaranya udah kesal sama dia, saudara. Udah dia paling sayang, udah tuh dia bisa mimpi begitu lagi, udah kesal. Mimpi yang kedua lagi, saudara. Dia mimpi bulan, bintang, 11 bintang, matahari, bulan dan 11 bintang menyembah kepada dia. Wah, tambah panas lagi saudara hatinya, saudara-saudaranya dia. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka merancangkan untuk membunuh Yusuf. Waktu dia datang dari jauh, dia lihat, ayo kita bunuh ini saudara yang paling disepel ini, paling disayang sama si papi ini. Wah, dia ada kesal orang tuh. Tapi Ruben bilang, jangan dibunuh, kita buang aja ke dalam sumur. Ya udah, akhirnya dibuang ke sumur. Pas lagi orang tuh lagi diam-diam, lewat pedagang-pedagang. Weh, Yehuda memberikan ide, daripada dibuang ke sumur sini dimakan binatang, kita jual aja si Yusuf ini. Ya udah dijual. Setelah dijual, dibawa ke Mesir. Akhirnya dia jadi apa, saudara? Jadi apa, saudara? Di Mesir dia jadi apa? Yusuf jadi apa? Jadi penguasa? Belum, ceritanya masih jauh, saudara. Dia dibawa Mesir, dia menjadi budak di rumah di rumah Potifar, pegawai Firaun. Dia jadi budak. Saudara bisa bayangin nggak? Tuhan memberikan dia mimpi. Semua saudara-saudara dia, papa mamanya bahkan akan menyembah dia. Tetapi pada saat di poin ini, dia menjadi budak. Di mana janji Tuhan? Apa yang Tuhan benar ini? Apa benar Tuhan akan menjadikan saya seorang penguasa? Mana janji Tuhan? Kok saya jadi budak? Kemudian belum sampai di sana lagi, saudara. Udah jadi budak di sana, tapi dipercaya segala hal. Kemudian istri Potifar, si tante Potifar ini ngeliat Yusuf, wah masih muda, cakep, ganteng. Kata yang Om Gunawan seperti Om Gunawan gitu ya. Wah cakep, ganteng begitu. Kemudian wah dirayunya lah dia, mau dijebak dia. Dan dia melepaskan diri, tapi difitnah dia. Setelah menjadi budak, nggak cukup sampai di sana. Kemana dia setelah itu? Saudara tahu? Kemana? Penjara, saudara. Penjara, udah jadi budak, berkuasa di atas semuanya, jadi penjara semua, saudara. Masuk dalam penjara. Kalau saya jadi Yusuf waktu itu, mungkin saya juga bilang, janji Tuhan apanya ini? Janji Tuhan semua yang menyembah saya, semua sekarang di penjara. Mungkin gak sih janji Tuhan digenapi? Yes, saudara. Kalau kita tahu kejadian kehidupan Yusuf ya, walaupun di penjara, kasih Tuhan menyertai dia. Di sana dia disayang sama kepala penjara. Sampai kepala penjaranya itu gak usah lakukan apa-apa. Semua tugas dipercayakan pada Yusuf. Nah, udah itu dia menafsirkan mimpi juru roti dan juru minuman. Habis itu dilupakan. Sakit hati. Udah dilupakan, tapi pada satu hari Firaun waktu itu. Firaun dia punya mimpi. Semuanya alih-alih nunjuk di tempatnya dia, gak ada yang bisa ngertiin. Cuma si Yusuf ini. Singkat ceritanya, cuma si Yusuf ini. Akhirnya dia diangkat. Firaun sampai bilang, semua di Mesir ini di bawah kuasamu. Cuma Tata ini aja kelebihannya dia ya. Jadi penguasa kedua. Bayangin kan saudara, bagaimana prosesnya. Mimpi yang dia dapat. Jadi saya begini deh ya, mimpi yang dia dapat nih di sini nih. Semua berkas-berkas, semua saudara-saudaranya akan menyembah dia, papa mamanya. Oke, masuk ke sini, dijual sebagai budak. Tambah ke sini lagi, tambah dalam lagi, di penjara saudara. Tapi di sini akhirnya dia menjadi penguasa saudara. Saudara bisa bayangkan dari sana ke sini ada satu proses. Begitu juga dengan kehidupan kita.
untuk menanti penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, ada satu proses yang harus kita lalui. Gampang gak bagi Tuhan untuk langsung angkat kita? Gampang? Gampang gak bagi Tuhan untuk langsung memberkati kita dengan uang yang banyak, dengan rumah yang banyak, dengan mobil yang mewah, semua yang kita pengenin, semua Tuhan bisa kasih semua? Gampang? Dengan sekejap mata. Tapi prosesnya itu yang paling penting, saudara. Bagaimana Yusuf diproses dari mimpi itu ke bawah, dan akhirnya menjadi penguasa. Ya, melalui proses itu kita bisa pelajari bagaimana kehidupan, bagaimana karakter Yusuf. Karakter Yusuf yang luar biasa, saudara. Dia penuh kasih, pengampunan, takut akan Tuhan, rendah hati, ya, pekerja keras. Semuanya dalam 7 tahun dia ngumpulin itu semua tuh, dia bekerja keras tuh. Semua hasil-hasil kan double kan, dikumpulin semua. Ada waktu kesusahan, dia wise, bijak. Dia bisa membagikan pada orang-orang yang kekurangan. Nah itu saudara, proses penting. Saudara ya, penggenapan janji Tuhan itu gampang. Cuma prosesnya itu kita. Nah seringkali ini kita perlu diproses sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan bawa kita melalui proses itu, jangan ngomel. Kita lihat janji Tuhan itu apa dalam kehidupan kita. Ya Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita memiliki sikap hati yang benar. Supaya kita memiliki respon yang benar. Pada saat kita dinaiki nanti, kita jangan jadi orang yang sombong. Wah kita kan lihat banyak ya, orang yang belum dapat PR gitu, waktu dunia gelap-gelap, ngumpet-ngumpet di sini ya. Tiba-tiba keluar di sini, wah siapa lu? Jangan macem-macem ya ngomong sama gue ya. Wah. Dulu yang miskin-miskin ya, kalau misalnya pergi-pergi kemana-mana, itu jalan kaki segala macam, tiba-tiba punya mobil mentereng gitu. Keren, lihat dong gua dong, mobil gua. Mobil lu apa ya? Gitu. Kayak memandang rendah orang. Nah, itulah yang Tuhan ingin proses dalam kehidupan kita. Supaya pada saat kita di atas nanti, kita tuh gak memandang rendah yang di bawah. Karena kenapa? Kita sudah mengalaminya. Kita tahu orang itu mengalami seperti itu. Yes, saya juga pernah mengalami seperti itu. Ya, pas lagi kita di atas, jangan sampai sombong, saudara. Ini kadang-kadang manusia itu lucu, saudara. Belum sampai di atas sini ya, pas lagi jalan mau ke sananya udah sombong duluan. Ya, udah sombong duluan, udah lupa duluan sama Tuhan. Wah, saya udah diberkati. Padahal Tuhan baru kasih berkat sedikit segini. Mila kamu harus mencapai sini. Padahal baru sampai sini aja udah langsung. Ada apa-apanya lah nih orang-orang semua lah. Udah sombong duluan, saudara. Gak perlu lagi lah sama Tuhan-Tuhanan. Apa? Gue bisa kerja sendiri. Gue sudah menghasilkan sendiri. Gue hebat sendiri gitu. Ya, air laut asin sendiri. Jadi itulah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui segala proses ini. Dalam menanti penggenapan janji Tuhan, kita diproses. Iman kita diproses, karakter kita diproses. Segala macam, saudara. Jadi ingat, saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang PJP. Segala yang difirmankannya pasti akan digenapi, saudara. Janji Tuhan itu adalah kepastian buat kita. Janji Tuhan itu adalah jaminan bagi setiap kita yang percaya. Kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Amin. Ya, Mazmur 119 ayat 116. Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Nah, saudara, ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab ini. Sekali lagi, saudara, peti harta karun kita, saudara, harta karun kita. Tapi bagaimana kita menggalinya? Itu kita perlu ketekunan, perlu kesetiaan, perlu ketaatan. Siapa yang mencarinya pasti menemukan, saudara. Apa janji Tuhan yang saudara pegang? Dan mungkin menjadi kekuatan bagi saudara pada saat ini. Apa janji Tuhan yang sudah digenapi dalam kehidupan saudara? Pegang itu terus, saudara. Janji Tuhan itu sudah terbukti, sudah dan dinyatakan. Firman-Nya itu wah, banyak menolong saya, banyak menguatkan saya, banyak meneguhkan saya, banyak memulihkan hidup saya, saudara. Banyak mengubah juga cara pandang saya, pola pikir saya, saudara, dalam 20 tahun ini. Dulu, sekarang, kedepannya juga janji Tuhan itu benar-benar harus kita pegang, saudara. Kalau kita menghadapi masalah, firman sebagai manusia yang gak punya Tuhan, punya masalah, apa yang akan mereka lakukan? Minum, mabuk yuk mabuk. Kalau habis mabuk kan enak keliling-keliling gitu ya, neng, lupa semuanya, lupa, neng.
siapa namanya lupa gitu, mabok. Apalagi yang mereka lakukan? Party yuk party, disco, club, ayo, bunyi suara musik yang kenceng, nenek gitu, bunyi suara musik kenceng gitu. Wah mereka goyang-goyang, wah asik, semua beban hilang gitu ya. Tapi habis itu bangun tidur, besok bangun lagi, ya masalah gua ada lagi nih, gimana dong? Nah itu saudara, itu yang orang-orang dunia cari saudara. Mereka mencari apa lagi? Drugs, oke. Stay away from drug, oke? Jangan drug. Drug akhirnya semakin mereka masuk drug, semakin lagi ke dalam, akhirnya habis semua. Gambling, judi, saudara. Judi, wah pusing dah mumet dah mikirin duit. Gimana ya supaya bisa cepet double up semua? Kasino, masuk double up, nyunsep akhirnya. Udah nyunsep ngapain lagi? Nggak tahu lagi mau cari duit dari mana. Gali lubang, tutup lubang. Itu orang-orang yang nggak punya Tuhan, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita apa? Kita percaya semua janji-janji Tuhan. Amin. Oke, saat kita mempunyai masalah apapun, Yeremia 29 ayat 11. Kalau kita rajin baca Alkitab, saudara, rajin baca firman Tuhan, ini popping up seperti kata Om Halim kemarin. Rajin baca, nggak ngerti baca. Suatu saat akan Tuhan nyatakan, logos itu akan menjadi rema. Nah itu, saya dulu juga waktu belajar mau mengikuti Tuhan, berat, tapi saya baca. Saya nggak ngerti, saya baca. Tiba-tiba menghadapi masalah. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan kita rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Kemudian lagi, aduh Tuhan begini lagi. Kita itu selagi dalam hidup itu selalu diproses. Dan firman Tuhan itu akan selalu menghidupkan kita, hidupin. Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu, sekarang kita tahu, dalam segala hal, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita orang-orang yang mengasihi Dia, kita orang-orang yang terpanggil dalam rencananya, tenang aja. Di dalam masa-masa yang goncang begitu, kita bisa tetap tenang. Kenapa? Kita pegang sama janji Tuhan. Oke lagi, kemudian merasa nggak kuat menjalani hidup ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutampung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Nah, itu saudara. Kemudian bulan lalu kita belajar juga 1 Korintus 15 ayat 10. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini karena kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana kita bikin kasih karunia Tuhan itu berefek dalam kehidupan kita. Nah, itu saudara yang Tuhan inginkan dari kita. Yesaya 46 ayat 4. Ini semuanya keluar saudara. Yesaya. Waktu kita bingung nanti masa depan kita seperti apa, Tuhan memberikan janjinya. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, aku tetap Tuhan yang akan menggendong kamu. Aku sudah menggendong kamu dan akan menanggung kamu, menyelamatkan kamu. Wah, nggak perlu pusing. Namun saudara putih pun Tuhan tetap Tuhan yang akan menjaga kita. Ya saudara, Yesaya 49. Wah ini luar biasa semua janji Tuhan. Yesaya 49 ayat 15-16. Walaupun ibumu melupakan engkau, ya, walaupun orang lain melupakan kita, saudara, tapi Tuhan nggak melupakan kita. Lihat, Dia melukis kita di telapak tangannya. Luar biasa nggak? Betapa cintanya Tuhan sama kita. Itu, kalau kita nggak tahu janji Tuhan, susah buat kita buat move on, susah buat kita menjalani hidup ini, saudara. Ya, apapun yang saudara hadapi saat ini, atau di saat-saat mendatang, saya nggak punya masalah di saat ini, it's okay. Saat-saat mendatang gitu ya, pegang teguh janji Tuhan ini, pegang teguh yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pemulihan, kedamaian, sukacita. Orang kalau udah kehilangan sukacita dari Tuhan, bawaannya pengen marah melulu, saudara. Asal melulu kalau melihat orang senyum aja, apa lu senyum sama gua lu? Ya itu, hilang damai sukacita mereka, saudara. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan PJP. Apa yang dijanjikan pasti akan digenapi, saudara. Oke? Nah, latihan badani. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saat-saat ini kita melihat banyak orang takut untuk datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja takut mereka. Kenapa? Karena mereka untuk menjaga badani mereka supaya jangan begini, jangan begitu. Tetapi justru kita harus beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Mereka menjaga badannya hanya untuk kehidupan saat ini. Tetapi katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji
Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, ada janji-janji Tuhan yang menjadi kekuatan kita di masa mendatang. Setelah kehidupan ini, setelah kematian ini pun akan ada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Baik, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup kita bersama dengan Tuhan. Oke, saya undang para musisi dan saya akan membawakan satu renungan sebagai penutup. Ya saudara, saya bawa gelas. Saudara bisa tebak seberapa berat gelas ini? Bisa tebak gelas ini berapa beratnya? 1 kilo? Setengah kilo? 200 gram? Sebenarnya yang masalah itu bukan berapa berat gelas ini, saudara. Yang jadi masalah berapa lama kita pegang gelas ini. Ya? Pegang 1 menit? Gampang, 1 menit, gak ada masalah. Suruh 1 jam pegang seperti ini. Pegel, saudara. Suruh 1 harian pegang gelas ini begini, saudara. Bagaimana rasanya? Tangan kayaknya mau copot ya. Tangan kayak mau copot. Ini gelas kosong, saudara. Kosong, gak ada isinya. Nah, itulah saudara, satu perenungan buat kita. Seberapa lama kita mau pegang rasa kekhawatiran itu, rasa ketakutan itu dalam hidup kita? 1 menit, gak ada masalah, enteng. 1 jam saudara megang, mulai berasa pikiran. Seharian saudara memegang rasa takut, khawatir itu, apa yang terjadi? Hati gak tenang, segala macam. Kemudian lanjut lagi saudara, 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan saudara memegang terus itu. Sakit hati, keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana itu efeknya dalam kehidupan saudara? Saudara tahu itu? Ya saudara, solusinya apa? Seperti saya tadi, put the glass down. Taruh gelas itu. Balikin gelas itu, taruh itu gelas. Lepaskan gelas itu. Nah itulah saudara kehidupan kita. Jangan sampai ketakutan, kekhawatiran, sakit hati, keraguan-raguan, segala hal yang negatif terus kita simpan lama-lama di sini. Tapi 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Dalam menjalani hidup ini saudara, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tuhan nggak berjanji. Ini lagunya saudara. Dari kemarin saya telepon Ibu Yulia, saya mau request lagu buat lagu penutup. Oh ya, terus kemudian dia bilang lagu sebelum firmannya ini Tuhan tak pernah janji. Waduh, saya antara 2 pilihan mau lagu apa dan lagu yang pertama dibawakan. Nah ini Tuhan nggak pernah janji langit itu selalu biru. Selama 2 minggu ini kita sudah melihat sepertinya nggak ada matahari saudara, tapi matahari nggak pernah berhenti bersinar. Cuma ketutupan awan saudara. Fajar itu tidak pernah berhenti bersinar. Nah, langit tadi Tuhan jadi lagunya Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, jalanan kita selalu rata. Tapi janji Tuhan apa? Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita disertai Tuhan sampai akhir zaman, apapun yang kita hadapi saudara, kita akan bisa menanggungnya. Sebab itu saudara, saya ambil lagi dari Yesaya 41. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab Tuhan ini Allah kita. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Itu saudara. Kita pegang terus janji Tuhan. Apapun yang saudara hadapi saat ini, janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diteguhkan kembali Tuhan melalui janji-Mu Tuhan Yesus, yang harus terus kami gali Tuhan, dan harus kami jalani hidup ini Tuhan, supaya Kau memproses kami, karakter kami, pola pikir kami, semuanya, iman kami pun sekalian Tuhan, supaya pada saat kami mendapat meraih penggenapan janji-Mu Tuhan, kami tidak menjadi karakter yang lupa akan Engkau Tuhan. Tapi kami semakin humble, dan kami semakin ingat semua yang terjadi, kami bisa menang semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang PJP, tapi apa
janji-Mu itu Tuhan, dan akan mendapatkan malu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu